Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama ya untuk pendalaman materi kelas 5. Jadi sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Baik, kita akan belajar untuk kelas 5 tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Jadi, di pendalaman materi kali ini, kita akan mempelajari untuk muatan PKN, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Indonesia, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Untuk IPA, alat gerak manusia. Untuk IPS, karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Dan untuk SPDP, cover. Kita masuk materi yang pertama ya. Untuk muatan PKN, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Untuk sila ke-1, nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua, nilai luhur Pancasila, hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Untuk sila yang ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Untuk sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Untuk sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Perlu diingat, setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Ini merupakan contoh dari teks lisan. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. 2. Buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. 5. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat
kalimat. 6. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Untuk muatan IPA, aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Kita belajar tentang alat gerak manusia. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kedua, menjaga pola makan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang itu yang pertama menopang tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. Ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih itu merupakan tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa itu merupakan tulang paha dan lengan. Sedangkan tulang berdasarkan zat penyusunnya itu dibedakan menjadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu contohnya tulang telinga, tulang keras contohnya tulang tengkorak. Ini merupakan contoh dari tulang. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tulang, ya, tulang tangan. Jadi dari atas ini tulang lengan atas. Kemudian di sini itu ada 2 tulang, namanya tulang hasta sama tulang pengupil. Sebelah luar tulang hasta, sebelah dalam tulang pengupil. Kemudian di sini ada tulang telapak tangan. Kemudian di sini tulang pergelangan tangan. Dan ini tulang jari tangan. Sedangkan gambar yang kedua yaitu tulang kaki. Nah, di sini ada tulang panggul. Ke bawah itu tulang paha. Ke bawah nanti di sini ada tulang tempurung kaki. Di sini kemudian di bawah ada tulang betis, itu sebelah luar. Kalau sebagian dalam namanya tulang kering. Kemudian ke bawah itu ada tulang pergelangan kaki. Kemudian tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Contoh di sini sendi putar dapat digerakkan memutar, itu di leher. Kemudian sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Ini ya, contohnya di pergelangan tangan. Di tangan ini. Kemudian ada sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Contohnya di sini. Kemudian sendi palena di pergelangan tangan contohnya ya, dapat digerakkan ke 2 arah. Dan yang terakhir sendi geser hanya dapat menggeser, yaitu di sebelah sini.
Ini merupakan macam-macam sendi. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contoh, gerak lutut, gerak siku, dan gerak ruas-ruas jari tangan. 2. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contoh, gerak menggetakkan kaki dan gerak menekan benda menggunakan tangan. Gerak menaikkan. Gerak dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh, gerak saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contoh, gerak kepala menengok ke kanan dan kiri. Selanjutnya, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Kemudian untuk muatan IPS, karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Sumatera, kenampakan alam gunungnya yaitu Gunung Leuser sama Gunung Kerinci. Untuk sungainya Musi, Asahan. Memiliki cukup banyak hutan, hujan, dan hutan gambut. Untuk floranya Bungong Jumpa, Kenanga. Untuk faunanya gajah, orang hutan, dan harimau. Untuk Jawa, gunungnya Semeru dan Merapi. Untuk sungainya Bengawan Solo dan Citarum. Banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora, salak, condet, gandaria. Untuk faunanya banteng, ayam betisar. Kalimantan, Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Flora, anggrek hitam. Fauna, orang utan, pesut, owa, bekantan. Untuk Sulawesi, ada Gunung Lompo, Bakang, Malino. Sungainya Cehrana, Malili, Poso. Memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora, eboni dan damar. Fauna, maleo, kuskus, anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, Gunung Rinjani, Tambora, Batur. Untuk selatnya alas Sumba, Bali. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Untuk flora, Ajang, Kalicung, Cendana. Untuk faunanya Komodo, Jalak Bali. Untuk Kepulauan Maluku dan Papua, gunungnya Gam Kunora, Ibu, Puncak Jaya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Flora, bunga anggrek, larat, buah merah. Untuk fauna, cendrawasih, nuri raja, Ambon. Dan untuk muatan yang terakhir, SPDP, yaitu tentang cover. Gambar cerita pada cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit.
5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. 7. Identitas buku pada punggung buku. Berikut ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya cover pendidikan, ya, kemudian cover buku masakan, kemudian cover buku cerita. Kemudian yang kedua, yaitu cover berdasarkan tampilan atau desain. Contohnya gambar berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Kemudian yang kedua, cover penuh warna dan gambar. Menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, nama penulis. Keempat, identitas penerbit. Kelima, gambar yang menarik. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Inilah pendalaman materi untuk kelas 5, tema 1, subtema 2. Terima kasih adik-adik, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.